Baru masuk kuliah, udah banyak ajakan organisasi, kepanitiaan, ataupun komunitas ini itu. Tapi kamu takut kuliah malah kacau? Takut hektik sampai ngorbanin IPK kalian? Atau takut jam tidur berantakan? Hello everyone, I'm Nikki, dan aku adalah mahasiswa aktif jurusan manajemen. Guys, you know what? Waktu aku jadi maba, aku juga sempet ngerasain keraguan-keraguan itu. Dan ya, aku ngerasain keraguan itu karena ketakutan-ketakutan yang tadi. But now, aku bisa aktif di kampus dengan IP yang aman, aku juga ikut lomba, tetap punya waktu buat diri sendiri, dan sekarang aku lagi ngebangun personal branding aku dengan konten-konten yang aku share di YouTube, TikTok, Instagram, dan juga LinkedIn. Oke, dan di video ini aku bakal kasih kamu 5 tips time management agar kamu bisa ngejalanin semuanya tanpa stres yang berlebihan. Kita masuk ke tips yang pertama. Sebelum mengambil organisasi atau kegiatan apapun itu, kamu harus tahu dulu ritme kuliahmu. Coba cek, sepadat apa kuliah kamu seminggu ini. Ada waktu kosong nggak di sela-selanya? Karena banyak maba yang langsung ngambil banyak kegiatan di awal, tapi dia nggak ngukur kapasitas dirinya sendiri. Ujung-ujungnya dia kewalahan sendiri dan ya jenuh di awal-awal. Jadi sebelum bilang iya ke ajakan organisasi atau kegiatan, pastikan dulu kalian paham sama jadwal kalian sendiri. Lalu tips yang kedua yaitu pilih organisasi sesuai passion dan minat kamu. Ini penting banget guys. Jangan asal ikut organisasi karena ikut-ikutan temen atau karena FOMO doang. Kalau kamu ambil organisasi yang sebenarnya kamu gak suka, tapi kamu cuman FOMO aja, itu percayalah guys, itu nguras tenaga banget. Lama-lama kamu bakal capek sendiri, ngejalaninnya gak enjoy, dan malah jadi beban sendiri. Dan ini based on experience aku. Jadi dulu waktu semester 1 aku pernah ikut suatu kepanitiaan yang dimana itu sama sekali bukan passionku. Tapi aku ikut karena FOMO doang. Dan ya akhirnya aku menyesal di tengah-tengah kepanitiaan itu. Dan ya itu jadi pelajaran buat aku sendiri sih. Padahal ikut organisasi atau kepanitiaan tuh ya tujuannya buat nambah value diri kamu. Bukan malah nguras mental ataupun energi kamu. Jadi, sebelum kalian ambil organisasi atau kegiatan apapun itu, kalian harus tanya dulu ke diri sendiri. Apakah aku benar-benar suka hal ini? Atau aku cuman FOMO doang? Dan kalau kalian emang passion di organisasi atau kegiatan tersebut, langsung ambil aja. Karena insya Allah, ini bakal nambah value kalian. Tapi kalau kalian cuman FOMO doang, jangan dulu deh guys. Lalu tips yang ketiga yaitu jangan ambil semua tawaran organisasi atau kepanitiaan. Dan tips yang ketiga ini berkesinambungan sama tips yang pertama tadi. Di awal-awal kalian bakal dapat banyak tawaran buat ikut organisasi atau kepanitiaan. Tapi ingat, kamu nggak harus ikut semuanya. Justru di semester awal ini, kamu butuh waktu buat adaptasi sama sistem kuliah. Dan kalau kamu ngambilnya terlalu banyak, bisa-bisa kamu kehilangan arah dan merasa jenuh duluan. Jadi saranku, kalian pilih 1 ataupun 2 kegiatan aja, tapi kalian ngejalaninnya fokus dan bener-bener kamu jalani dengan maksimal. Nah, lalu tips selanjutnya yaitu time blocking. Sebelumnya apa sih itu time blocking? Jadi time blocking itu simpelnya, kamu bagi waktu harian kamu ke dalam blok-blok kegiatan yang jelas. Misal, dari jam 7 sampai jam 10 kalian ada jadwal kelas. Jadi kalian di situ blok waktu itu untuk jadwal kelas. Lalu jam 11 sampai jam 1 kalian blok buat review materi. Jam 2 sampai jam 4 kalian blok buat ngurusin organisasi. Lalu malamnya buat istirahat dan me time. Kamu bisa pakai tools kayak Google Calendar, Notion, ataupun sekedar kertas tempel untuk ngatur time blockingmu. By the way, jadwal yang tadi aku contohin itu cuma permisalan aja ya guys. Kalian bisa sesuaiin lagi sama jadwal kuliah dan organisasi kalian. By the way, aku pengen tahu deh, dari kalian udah ada yang pernah nerapin time blocking nggak? Komen di bawah dong biar kita sekalian sharing bareng. Sekarang kita masuk ke tips yang terakhir, yaitu tentuin skala prioritas kalian dan fokus ke prioritas tersebut. Tips yang ini bisa kalian collab sama tips yang keempat tadi ya guys. Di dunia kampus, semua hal bakal terasa penting. Tapi kamu harus bisa milih mana yang benar-benar prioritas. Contohnya, kalau kalian lagi di kelas, fokus kelas dulu.
bener-bener atensiin 100% perhatian kalian ke kelas tersebut. Jangan mikirin organisasi dulu. So, itu dia 5 tips dari aku buat time management di kampus. Pesan buat kamu para maba, jangan takut buat aktif di kampus. Kuliah, organisasi, dan me time itu bisa berjalan bareng kok. Asal kamu pinter-pinter aja atur ritmenya. Kalau kalian ada saran tips lain, atau kalian mau request tips-tips tertentu tentang self-improvement, bisa drop komen di kolom komentar ya. See ya!